Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat satu bagian penting nih di Injil Markus, tepatnya Markus 12 ayat 28 sampai 34. Ada percakapan antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Ya, ahli Taurat yang tulus ya, yang mencari kebenaran. Betul. Sumber kita ya ayat-ayat ini. Misi kita kali ini, kita coba gali inti ajaran Yesus soal hukum yang paling fundamental tuh apa sih? Jadi ahli Taurat ini kan dengar jawaban Yesus yang bijak ke kelompok lain, terus dia maju, nanya, hukum mana yang paling utama? Nah, kita bedah jawabannya. Oke. Jadi siapa aja yang terlibat? Ya jelas Yesus, sama ahli Taurat ini, ahli hukum Yahudi. Ya, Kapan kejadiannya? Ini pas minggu terakhir pelayanan Yesus waktu dia ngajar di Bait Allah, Yerusalem. momen krusial ya. Banget. Dan kenapa dia tanya? Sumbernya bilang dia tulus, bukan mau jebak. Dia kayaknya terkesan sama hikmat Yesus. Nah, itu dia. Yang menarik itu gimana Yesus menjawabnya. Dia nggak kasih hukum baru sama sekali. Oh, gitu. Iya, dia malah merangkum seluruh Taurat itu jadi dua perintah inti. Dan dia kutip langsung dari Perjanjian Lama. Ah, kutipan langsung ya? Betul. Yang pertama itu dari Ulangan 6 ayat 4-5. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan seterusnya itu. Dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Lengkap ya? Terus yang kedua, dari Imamat 19 ayat 18, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi intinya jelas banget, kasih. Kasih. Jadi bukan sekedar aturan kaku ya? Bukan. Ini lebih ke relasi. Kasih ke atas, ke Allah, dan kasih ke samping, ke sesama. Simple tapi mendalam. Apalagi kalau dibandingkan dengan 613 perintah yang biasa dibahas para rabi. Betul-betul. Kalau kita lihat konteksnya juga menarik ya. Sebelum ini kan Yesus baru debat sama orang Saduki soal kebangkitan. Iya, perdebatan yang cukup panas itu. Mungkin ahli Taurat ini lihat, wah Yesus ini jawabnya bijak banget. Ya udah deh tanya yang paling dasar aja sekalian. Bisa jadi. Dan sesudah percakapan ini, Yesus lanjut tanya soal identitas Mesias. Jadi ini memang ada di tengah pengajaran penting dia. Dan jawaban Yesus soal dua hukum kasih ini jadi fondasi etika Kristen. Paulus mengulanginya di Roma 13, Yohanes juga di surat-suratnya, ini jantungnya hukum Taurat. Oke, itu latar belakang sama makna teologisnya. Nah sekarang, relevansinya buat Anda yang lagi dengerin ini apa? Gimana kita bawa ini ke hidup sehari-hari? Nah, ini penting. Dalam kekristenan, dua hukum ini ya ringkasan moral hukum Allah. Jadi mengasihi Allah itu respons kita. Respons atas apa? Atas anugerah keselamatan yang udah kita terima. Jadi bukan syarat selamat ya? Bukan. Ini nyambung ke prinsip sola fide, iman saja. Perbuatan kasih itu bukan cara dapat selamat, tapi bukti hati yang udah diubahkan iman. Oke, bukti iman yang hidup. Betul. Nah, kalau mengasihi sesama itu jadi bukti nyata kalau iman kita itu ya hidup, bukan cuma di bibir aja. Lalu, gimana cara praktisnya mengasihi Allah dengan segenap itu? Segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kedengarannya total banget? Iya, total. Artinya, ia menjadikan Allah itu pusat dalam semua aspek hidup kita. Mulai dari ibadah, cara kita belajar firman-Nya, sampai ke keputusan-keputusan harian kita. Contohnya gimana tuh? Ya kayak kata Yesus di Yohanes 14, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Termasuk perintah untuk mencari dia lewat firman, merenungkannya siang malam. Kayak di Yosua atau teladan Ezra itu ya? Tepat. Pokoknya pakai seluruh kapasitas kita buat kenal dan taat sama dia. Hati, pikiran, tenaga, semua. Terus kalau kasih ke sesama yang seperti diri sendiri itu? Nah, ini manifestasinya, wujud nyatanya. Kayak 1 Yohanes bilang, kita nggak bisa bilang cinta Tuhan yang nggak kelihatan kalau kita benci saudara kita yang kelihatan. Wah, itu menohok ya. Banget. Jadi keduanya tuh satu paket, nggak bisa dipisah. Artinya ya kita wujudkan keadilan, belas kasihan, pengampunan ke orang lain. Berarti harus hati-hati juga sama legalisme ya, yang cuma aturan luar aja. Betul sekali. Jangan sampai kita cuma taat aturan tapi hatinya nggak ikut. Hidup Kristen itu dipimpin oleh kasih yang sumbernya ya dari Allah sendiri. Tapi kan kita manusia, pasti nggak sempurna ya dalam mengasihi. Nah, itu poin penting lainnya. Sumber ini juga ingatkan, kita nggak bisa sempurna sendiri. Makanya kita perlu terus bergantung sama Kristus, minta kekuatan Roh Kudus. Jadi fokusnya bukan ke aku bisa, tapi lebih ke berserah ya. Iya,
Fokusnya geser. Dari aku mau apa, jadi kehendakmu yang jadi. Kayak doa Yesus sendiri di Getsemani. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya Yesus itu mengangkat kasih ke Allah dan ke sesama sebagai esensi hukum Taurat. Jauh melampaui ritual korban bakaran semata. Betul. Dan ahli Taurat itu paham, dia setuju. Makanya Yesus bilang ke dia, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu semacam pengakuan atas pemahamannya. Momen yang luar biasa ya. Iya, dan perlu kita ingat lagi, kasih pada Allah dan sesama itu nggak terpisah. Yang satu itu cerminan yang lain. Sumber kasih sejati itu ya Allah, yang duluan kasih kita. Oke, sebagai penutup, mungkin kita bisa tinggalkan satu pertanyaan refleksi dari sumber kita ini buat Anda renungkan. Silakan. Sudahkah Anda sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama Anda hari ini? Mari kita bawa pulang pertanyaan ini.